pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk suaranya bisa jelas terdengar? Ya, bisa, Pak. Oke, untuk 10 menit ke depan bisa mengaktifkan on cam-nya, kameranya, dengan tujuan untuk merekam siapa saja yang mengikuti perkuliahan di minggu ini. Ya, di layar tampilannya sudah berubah ya. Sudah, Pak. Oke, jadi di minggu ini kita akan membahas atau menceritakan sedikit mengenai mesin Flida. Jadi mesin Flida itu berfungsi untuk melakukan proses pengkonversian energi yang umumnya fluida-fluida tersebut bisa dikonversikan atau dirubah proses energinya yang dimiliki menjadi energi yang diperlukan. Nah, sebagai contoh misalkan memanfaatkan fluida gas atau fluida angin atau fluida cair lalu dirubah ke dalam pengubahan menggunakan proses pengkonversian, maka di bagian akhirnya atau di bagian outputnya mengeluarkan energi listrik yang umumnya dikonversikan menjadi energi listrik. Nah, di sini ini sebagai awal dari pendahuluannya, jadi sebelum masuk ke bagian selanjutnya, konsumsi energi umumnya yang saat ini yang paling banyak dibutuhkan atau yang paling banyak sering digunakan itu adalah energi yang berasal dari BBM atau biasanya digunakan bahan bakar minyak, kemudian gas dan batu bara. Nah, tetapi energi ini masih perlu perlu dipikirkan lagi untuk tahun-tahun ke depannya. Kenapa hal ini perlu dipikirkan lagi? Karena dari tahun ke tahun, dari tiap kenaikan tahun atau perubahan tahun, selalu mengalami peningkatan. Sebagai sampel ini dilakukan pengujian dengan melakukan berapa besar konsumsi minyak, gas, dan batu bara pada tahun 2016 mengalami peningkatan 5,9%. Jadi bisa dibayangkan nanti di tahun selanjutnya pasti akan mengalami terus peningkatan untuk
bahan bakar tersebut untuk energi tersebut. Nah, karena dia selalu mengalami peningkatan, ya jelas pasti minyak, gas, dan batu bara ini berasal dari fosil atau berasal dari energi yang tak terbarukan, maka dampaknya adalah ya bagaimana mencari energi alternatif atau energi yang lain yang bisa digunakan untuk menggantikan bahan bakar yang berasal dari fosil tersebut. Kemudian ini sampel yang kita ambil 2016, tapi ya secara overall atau keseluruhan nanti di tahun selanjutnya pasti akan mengalami peningkatan. Jadi bisa dibayangkan di tahun 2016 saja konsumsi energi terbesar di Indonesia di 2016 didominasi oleh minyak bumi 41%, batu bara 36%, dan gas 90%. Dan ini tiap tahunnya pasti akan mengalami peningkatan yang secara signifikan. Nah, karena mengalami peningkatan, mengalami kebutuhan energi yang cukup meningkat, maka nanti di kedepannya perlulah dicarikan alternatif lain atau cara yang lain bagaimana menggantikan energi yang berasal dari bahan bakar minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Lalu bagaimana dengan produksi atau cadangan di negara ini yang mencukupi 55% dari kebutuhan konsumsi energi. Jadi ya ini yang menjadi hal yang perlu dicarikan alternatifnya ke depannya di tahun-tahun yang berikutnya, karena kebutuhan energi yang berasal dari bahan bakar fosil itu masih cukup bergantung, masih cukup bergantung di bahan bakar yang berasal dari fosil tersebut, karena masih banyak peralatan-peralatan industri atau peralatan-peralatan teknik atau peralatan kendaraan bermotor roda 2, roda 3 atau roda 4 itu masih banyak menggunakan bahan bakar yang berasal dari fosil. Lalu bagaimana dengan konsumsi energi terbarukan di 2016? Ya, ini kita ambilnya di tahun 2016 dan nanti bisa dikembangkan, karena pada tahun 2016 ini sudah mengalami pertumbuhan 7,1% dalam 10 tahunnya, karena energi terbarukan itu ya banyak sekali yang bisa diperoleh, seperti memanfaatkan energi angin, kemudian memanfaatkan energi gelombang air laut, memanfaatkan energi matahari, kemudian memanfaatkan energi gravitasi, dan masih banyak yang bisa dilakukan. Nah, karena hal itu masih belum banyak tereksploitasi atau tereksplor, ya jadi masih banyak sekali peluang yang perlu dikembangkan di bagian energi terbarukan tersebut. Kemudian di tahun ini ada range antara tahun 2000 sampai 2015 untuk penggunaan energi total konsumsi mencapai kenaikan 36% dengan minyak 39% dan biomas 35% sebagai sumber yang dominan. Minyak dengan biomas, jadi BBM bahan bakar minyak, kemudian ada bahan bakar yang memanfaatkan dari bahan organik yang dilakukan proses fermentasi sehingga menghasilkan gas. Nah, gas tersebut bisa dipergunakan sebagai bahan dasar untuk sumber energi sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan.
Kemudian pengguna energi terbesar Indonesia tahun 2015 ini masih didominasi untuk kebutuhan rumah 38%, industri 29%, dan transportasi 27%. Nilai-nilai ini, nilai 38%, 29%, 27%, kalau membaca dari data survei atau data hasil yang diperoleh, ya umumnya pasti akan mengalami peningkatan atau kebutuhan yang meningkat mengenai kebutuhan akan penggunaan energi tersebut yang diambil sampel misalkan di tahun 2015, tapi nanti di tahun 2016, 2017, 18, 19, dan 20 sampai saat ini ya jelas mengalami nilai peningkatan di nilai persentase untuk kebutuhan konsumsi energi di bidang rumah tangga, industri, jasa, dan transportasi. Nah, ini adalah komparasinya, perbandingannya bisa diilustrasikan di bagian ini. Di gambar ini ada antara tahun 2000 sampai 2015 membandingkan 2000 dan 2015. Di bagian yang pertama untuk warna hijau 44%, kemudian di rumah tangga 38%. Nah, kenapa ada perbedaan? Ya bisa saja karena perbedaan ini yang awalnya di tahun 2000 kebutuhan rumah tangganya meningkat yang besar 44%, kemudian di 2015 mengalami penurunan 35%. Ya, ini bisa saja dipengaruhi oleh peralatan yang dipergunakan di rumah tangga tersebut. Misalkan yang dulu sebelumnya di tahun 2000 masih membutuhkan konsumsi energi yang besar, misalkan peralatan listriknya banyak membutuhkan daya listrik yang lebih besar. Kemudian ada terobosan baru dari produk yang dipasarkan. Jadi pada saat produk tersebut dipergunakan di tahun 2015 sudah mampu melakukan penghematan energi dalam hal pengkonsumsian energi listrik. Ya, dulu sebagai gambarannya misalkan kalau di tahun sebelumnya komputer atau PC itu ketika dihidupkan untuk versi komputer yang model-model lama atau model-model terdahulu itu cukup besar membutuhkan daya listriknya. Misalkan harus menghidupkan dulu stabilizer, kemudian menyalakan monitornya juga masih dalam kondisi monitor tabung, monitor yang dengan volume yang besar. Tapi yang versi terbaru, versi saat yang keluaran terbaru untuk PC atau laptop itu umumnya sudah tidak terlalu besar dalam hal pengkonsumsian energi listriknya atau energi yang dibutuhkan. Nah, inilah yang menyebabkan adanya perbedaan kenaikan atau adanya penurunan dari hal kebutuhan konsumsi energi. Penyebab kenaikan dan penurunan itu ya bisa saja disebabkan yang tadi oleh alat-alat yang dipergunakan sudah didesain dengan teknologi yang baru yang bisa mengurangi konsumsi energi sehingga bisa melakukan penghematan terhadap penggunaan energi yang dipergunakan. Ya, ini memproyeksikan pendapatan domestik bruto Indonesia mengenai penggunaan energi dan produksi listrik yang akan dimungkinkan atau diperkirakan di tahun 2030. Jadi ada
gambaran di bagian ini di tahun awalnya diambil sampelnya misalkan di tahun dilakukan surveinya di tahun 2015 dan diproyeksikan di tahun 2030 akan mengalami pertumbuhan atau mengalami penambahan dari awalnya 2,8 menjadi 2,8 menjadi 6,2. Nah, ini dalam hal mengenai PDB, pendapatan domestik bruto, populasi, kemudian konsumsi energi konsumsi energi secara umum itu dari tahun ke tahun selalu meningkat ya karena dipengaruhi juga oleh populasi manusia atau populasi dari masyarakat yang ada. Jadi ada pertambahan jumlah penduduk, ada pertambahan jumlah masyarakat yang bertambah ya secara otomatis energi yang dibutuhkan juga akan meningkat untuk keperluan kehidupan masyarakat tersebut. Kemudian Indonesia merupakan pengguna energi terbesar di wilayah Asia Tenggara, berkisar lebih dari 36% untuk energi primer. Energi primer itu ya energi yang paling utama. Ya energi yang paling utama itu adalah bahan bakar. Bahan bakar ya bisa bahan bakar minyak, gas, kemudian bahan bakar batu bara atau bahan bakar padat. Karena energi ini adalah energi utama yang masih banyak digunakan sebagai pembangkit listrik. Jadi pembangkit listrik itu masih banyak menggunakan seperti batu bara sebagai energi dasar yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik yang diperlukan untuk kebutuhan industri, kemudian kebutuhan rumah tangga, kemudian transportasi dan lain sebagainya. Ya, saya akan lebih cepat lagi. Nanti Anda bisa membaca saja secara poin per poinnya dari penggunaan atau konsumsi energi yang dibutuhkan. Nah, di bagian ini menceritakan yang tadi dari hasil energi atau dari bahan bakar yang dipergunakan, misalkan bahan bakar cair, lalu dilakukan proses pengkonversian energi. Jadi kalau misalkan Anda masuk ke dalam bidang peminatan konversi energi, ya ini adalah bidangnya. Jadi arah fokusnya itu bagaimana cara melakukan pengkonversian energi yang awalnya itu energi bahan bakar minyak, kemudian dipasang dengan sistem tertentu, ya sistemnya seperti menggunakan proses pembakaran mesin dengan menggunakan 4 piston, lalu dari proses combustion tersebut menghasilkan energi gerak atau energi mekanik yang nanti ditransformasikan untuk memutarkan roda. Ya, kita lihat ilustrasinya gimana cara kerja dari. Today, the internal combustion engine is used in motorcycles, automobiles, boats, trucks, aircraft, ships, heavy-duty machinery and power generators. A 4-stroke engine is an internal combustion engine in which the piston completes 4 separate strokes, intake, compression, power, and exhaust during 2 separate revolutions of the engine's crankshaft, and 1 single thermodynamic cycle. Let's take a look at the basic internal parts of a 4-stroke engine. Inside the engine block, there is a crankshaft. Piston rods are attached to crankshaft. Pistons are attached to the piston's rods. As the crankshaft turns, it causes the lifter to make each piston move up and down. At the top of the crankshaft there is a camshaft which is connected to the crankshaft by a timing belt. While the crankshaft is making the pistons move up and down,
The camshaft is turning, making the valves to open and close. Let's now take a look at how the combustion creates piston's motion. First, intake stroke. The inlet valve is opened, and the fuel-air mixture is drawn in, as the piston travels down. Second, compression stroke. The inlet valve is closed, and the piston travels back up the cylinder, compressing the fuel-air mixture. Just before piston reaches the top of its compression stroke, a spark plug emits a spark, to combust the fuel-air mixture. Third, combustion stroke. The piston is now forced down by the pressure wave of the combustion, of the fuel-air mixture. The engine's power is derived, from this cycle. Fourth, exhaust stroke. The exhaust valve is opened, and the piston travels back up, expelling the exhaust gases through the exhaust valve. At the top of the stroke, the exhaust valve is closed. This process is repeated. What had been presented is the cycle of operation of one cylinder of a 4-stroke engine. Generally, engines have 2 or more cylinders acting in concert with each other to produce the engine power. Ya, oke. Jadi tadi itu adalah video singkat ya, short video bagaimana proses terjadinya pengkonversian energi yang awalnya itu energi yang bahan dasar energi yang digunakan adalah bahan minyak, bahan bakar minyak, kemudian dirubah dari minyak tersebut dilakukan proses pengkabutan yang menghasilkan uap, dan uap ini dijadikan bahan bakar yang mampu menyalakan titik nyala. Jadi ada nyala api di combustion chamber, di ruang bakar tersebut. Dengan adanya nyala api dapat meningkatkan nilai tekanan. Jadi ada nilai perubahan tekanan, nilai pressure yang menyebabkan piston tersebut bergerak ke atas, ke bawah, ada titik mati atas, titik mati bawah, sehingga menghasilkan gerakan yang bisa memutar poros yang terhubung dengan kendaraan, dengan roda kendaraan yang bisa digerakkan. Lalu di bagian selanjutnya itu nanti untuk proses pembakaran mesin 4 piston. Banyak sekali video-video singkat atau short video yang bisa dipelajari atau dilihat fenomenanya secara lebih mudah di YouTube, karena YouTube kalau ketik kata kunci misalkan four stroke atau motor pembakaran dalam, internal combustion engine, banyak video-video yang menceritakan atau memvideokan tentang cara kerja dari motor bakar tersebut. Lalu di bagian selanjutnya mesin fluida. Mesin fluida ini adalah mesin yang berfungsi melakukan atau mengubah energi. Jadi sesuai dengan namanya, convert artinya yang dikonversikan itu adalah energinya, energi yang dimiliki atau yang didapatkan dari fluida. Fluida tersebut diawali dengan memiliki energi gerak atau energi kinetik, misalkan fluida angin yang bertiup atau angin yang mengalir, kemudian ada fluida cair, misalkan air terjun atau air sungai atau air laut, itu memiliki energi. Nah, energi inilah yang dikonversikan atau dirubah dengan mekanisme tertentu melalui mekanisme poros, terus menjadi energi
dari poros terus terhubung dengan generator, dan generator menghasilkan energi listrik yang outputnya umumnya ditujukan untuk menghasilkan energi listrik, karena energi listrik ini banyak sekali kegunaannya, bisa dipergunakan untuk berbagai macam peralatan di bidang keteknikan. Lalu ini adalah fluida umum ya yang sering kali digunakan, fluida cair, gas, dan fluida uap. Yang untuk bagian fluida uap ini diperoleh dari proses pengubahan atau penaikan suhu yang awalnya dari cairan karena ada peningkatan temperatur, maka cairan tersebut berubah menjadi uap, dan uapnya ini bisa saja bercampur dengan atau di dalam uap tersebut ada fluida gasnya. Jadi ada fluida berupa partikel uap, kemudian ada gas yang bercampur di dalam fluida tersebut. Nah, lalu di bagian selanjutnya secara klasifikasi atau pembagian mesin fluida. Untuk pembagian mesin fluida, yang pertama ada mesin yang dikelompokkan dengan nama mesin tenaga, mesin yang menghasilkan atau mengeluarkan tenaga, yaitu mesin fluida yang berfungsi mengubah energi fluida. Energi fluida itu energi yang diperoleh dari fluida tersebut. Misalkan contohnya fluida gas dengan fluida cair. Jadi di dalam fluida tersebut tersimpan energi kinetik atau energi geraknya yang mampu menggerakkan atau memutar turbin atau memutar bilah atau menggerakkan sistem yang bersentuhan dengan fluida tersebut. Ini adalah contohnya, contoh dari mesin tenaga, jadi melakukan pengkonversian atau pengubahan energi fluida. Di dalam fluida tersebut ada energi potensial dan energi kinetik yang tersimpan, sehingga mampu menggerakkan turbin, kemudian kincir air, kincir angin. Ini merupakan pengubahan energi yang diperoleh dari energi yang tersimpan di dalam fluida tersebut. Yang di bagian outputnya, di bagian akhirnya adalah mendapatkan energi listrik, karena tujuan akhir dari proses pengkonversian energi itu umumnya digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Lalu mesin kerja, perbedaannya antara mesin tenaga dengan mesin kerja. Kalau di mesin kerja yaitu, kalau di bagian ini untuk mesin kerja, mesin yang berfungsi mengubah energi mekanik, jadi terbalik, jadi energi mekanik poros menjadi energi fluida. Nah, kalau di sini, di bagian ini, pompa itu tidak bisa hidup dengan energi fluida atau dengan angin atau dengan air yang mengalir, tapi dia bisa dihidupkan dengan cara menggunakan energi yang lain, ya misalkan memanfaatkan energi listrik. Dengan memanfaatkan energi listrik, maka pompa tersebut akan berfungsi, bekerja dan melakukan pengubahan energi mekanik poros yang didapat dari fluida menjadi energi fluida. Jadi yang digerakkan itu adalah fluidanya. Kalau di bagian atas, bagian pertama itu, yang menggerakkan adalah fluidanya yang menggerakkan turbin, yang menggerakkan kincir angin, dan menggerakkan kincir air, itu adalah fluidanya. Tetapi kalau di mesin kerja, yang menggerakkan fluidanya tersebut bukan fluidanya yang menggerakkan, tetapi adalah pompanya. Pompanya ini berarti kalau supaya dia bisa bekerja atau bergerak, berarti harus membutuhkan energi listrik. Nah, energi listrik inilah yang dikonversikan menjadi energi kinetik yang tujuannya berfungsi untuk menggerakkan fluida tersebut. Sebagai contoh, pompa untuk memompakan
air, misalkan air dari dalam tanah dipindahkan ke tempat penyimpanan tangki tangki air di bagian atas. Jadi ada proses penghisapan, lalu diproses penuangan atau proses pendorongan air tersebut sehingga bisa masuk ke dalam tangki penyimpanan air. Lalu kompresor ini adalah pompa ban sepeda, ban mobil, ban motor. Jadi yang menggerakkan angin atau yang menggerakkan udara tersebut bukan dari fluidanya. Jadi kompresor inilah yang melakukan atau yang menyerap atau menghisap fluida tersebut untuk bisa dimasukkan ke dalam tempat tertentu. Jadi misalkan di dalam tempat tertentu itu bisa dimasukkan ke dalam tangki penyimpanan angin atau tangki tempat menyimpan memasukkan udara atau angin ke dalam ban motor atau ban sepeda, itu dilakukan dalam hal menggunakan kompresor. Kemudian fan atau kipas angin, kipas angin atau fan tidak bisa bergerak secara sendiri atau berbeda sekali dengan kincir angin. Kalau kincir angin berputar karena ada angin. Jadi kalau kincir angin berputar atau melakukan putaran terjadi karena adanya angin. Tetapi kalau kipas fan berputar bukan karena ada angin, karena ada yang menggerakkan. Yang menggerakkannya itu adalah energi listrik. Jadi energi listrik dilakukan pengkonversian menjadi energi mekanik poros yang bisa menggerakkan fluida di sekelilingnya. Kalau di bagian ini untuk fan atau kipas berarti dia menggunakan fluida udara. Lalu di bagian selanjutnya turbin air. Turbin air sesuai dengan namanya berarti yang menggerakkan yang menjadi fluida penggeraknya itu adalah water atau air yang memutar turbin tersebut. Turbin air adalah turbin yang menggunakan fluida air untuk menggerakkan sudut turbin. Jadi bisa diklasifikasikan dia masuk ke dalam mesin tenaga sesuai dengan contohnya. Ini ada contohnya, ada turbin. Jadi turbin ini digerakkan oleh air yang menggerakkan turbin tersebut atau sudut turbin tersebut. Proses konversi energi dari energi kinetik, jadi yang dimiliki itu harus fluida yang memiliki energi kinetik. Kalau misalkan airnya hanya air menggenang atau air yang diam saja atau air yang tidak bergerak, ya jelas tidak dapat atau tidak mampu menggerakkan turbin air tersebut. Yang bisa melakukan untuk proses pengkonversian energi untuk menggerakkan turbin adalah energi kinetik. Jadi dari energi kinetik air yang dimiliki menggerakkan energi poros dan di bagian outputnya menghasilkan energi listrik. Kemudian selanjutnya mengenai jenis-jenis turbin. Jadi turbin ini mempunyai atau memiliki berbagai jenis. Yang pertama ada turbin impuls. Turbin impuls ini nanti kita slide selanjutnya ada semacam penjelasan apa itu jenis turbin impuls, turbin reaksi. Nah, di bagian pertama jenis turbin air dibagi ada turbin impuls dan turbin reaksi. Nah, di sini turbin impuls ini di mana bergerak karena adanya impuls dari air. Impuls itu semacam gaya dorong yang diberikan dari air atau dari water tersebut. Pada turbin impuls, air dari sebuah bendungan dialirkan melalui pipa dan kemudian melewati mekanisme pengarah dan akhirnya melewati nozzle. Nah, contohnya adalah roda Fulton atau yang biasa dikenal dengan turbin Fulton.
turbin Pelton ini masuk ke dalam jenis turbin impuls. Yang dimaksud dengan turbin impuls, penggerak atau yang menggerakkan itu adanya gaya impuls. Impuls itu artinya gaya dorong dari air yang daya dorongannya itu bisa saja memberikan gaya yang fluktuatif ya, karena air yang mengalir atau air yang dialirkan itu bisa saja memberikan nilai tekanan atau nilai daya dorong yang bervariasi. Nah, dikatakan impuls ya karena dia memberikan nilai gaya dorong yang fluktuatif atau tidak dalam kondisi yang konstan. Contohnya yang tadi adalah turbin Pelton atau roda Pelton yang biasa dikenal turbin atau roda ya, karena desainnya itu menyerupai roda. Jadi nanti ada gambar atau ada video short videonya yang menceritakan mengenai turbin atau roda Pelton tersebut. Nah, di sini untuk turbin Pelton ini, turbin Pelton umumnya digunakan untuk tekanan heat yang tinggi dari air. Komponen yang dimaksud dengan tekanan heat yang tinggi dari air, jadi posisi antara roda Pelton atau turbin air tersebut ada jarak atau ada space yang menyebabkan perbedaan tekanan. Nanti secara gambarannya atau secara mudahnya nanti kita lihat di short video mengenai turbin Pelton atau roda Pelton tersebut. Lalu apa saja yang menjadi item atau komponen utama yang dimiliki oleh turbin atau roda Pelton? Yang pertama adalah nozzle, kemudian mangkok. Mangkok ini ya ini adalah Peltonnya. Peltonnya itu ya nanti secara sederhana atau secara umumnya itu menyerupai berbentuk seperti mangkok. Kenapa dia menyerupai atau berbentuk seperti mangkok? Karena nanti ada kondisi di mana air tersebut akan memenuhi atau mengisi mangkok tersebut sehingga mangkok tersebut penuh. Setelah dia penuh maka memberikan nilai berat, dan berat inilah yang mampu memutarkan turbin tersebut. Oke, lalu kita langsung lihat short videonya seperti apa cerita mengenai turbin Pelton tersebut.
short video atau video energi kinetik yang mendorong atau memutar turbin peloton tersebut atau roda peloton tersebut untuk berputar. Dengan adanya putaran tersebut bisa meningkatkan atau memberikan putaran pada generator. Nah, generator inilah yang menghasilkan energi listrik tersebut. Ya, lalu bagaimana cara kerja dari Kaplan atau turbin Kaplan ini? Karena yang dimanfaatkan itu adalah atau yang digunakan masih sama, fluida kerjanya itu adalah fluida air yang dipergunakan untuk bisa menggerakkan turbin tersebut. Kaplan turbines are suitable for power extraction when water energy is available at low head and high flow rate, which means they are suitable for operation when water is stored in a big reservoir at a relatively shallow altitude. In Kaplan turbine, flow is entered through a spiral casing. Decreasing area of casing makes sure that flow is entered to the central portion almost at uniform velocity throughout the perimeter. Water after crossing the guide vanes passes over the runner. Finally it leaves through a draft tube. Most important part of Kaplan turbine is its runner. Cross-section of runner blade will have a curved shape. When water flows over it, it will induce a lift force due to airfoil effect. Tangential component of lift force will make the runner rotate. This rotation is transferred to a generator for electricity production. Kaplan turbines are axial flow machines where absolute velocity of flow is parallel to axis of turbine. Water is precisely made to pass through runner blades with help of a shroud. Power demand may fluctuate over time. A governing mechanism, which controls position of guide vanes, is used to control water flow rate. This can meet for varying power demand. Blades of Kaplan turbine are designed to operate under a wide range of operating conditions. A rotating blade experiences relative velocity of flow. The fundamental thing in blade design is relative velocity of fluid flow should be at optimum angle of attack at all cross sections. Even though absolute velocity is axial, relative velocity will be inclined depending upon blade velocity. Inclination of relative velocity increases as we move from root to tip due to increasing blade velocity. There should be continuous twist in blade from root to tip so that at every cross section the angle of attack is optimum. With varying flow condition, relative velocity will change drastically. Kaplan turbine blades are adjustable. When flow rate is high, relative velocity of flow will be more axial, so blade should pitch vertically. If flow rate is low, relative velocity of flow is more tangential, so blades are pitched in tangential direction. In short, pitching action of blade makes sure that blade is still in optimum angle of attack, even under varying flow. Apart from controlling the flow rate, guide vanes have got one more function. They help in controlling swirl of flow.
If guide vanes were not present, the flow would be highly swirling in nature, due to its tangential entry. Such a flow would reduce performance of turbine drastically, due to its poor angle of attack. So guide vanes control swirl of flow, for optimum angle of attack. Biggest challenge in design of Kaplan turbine is how to overcome problem of cavitation, which causes material erosion and vibration. Cavitation is unavoidable in Kaplan turbine, since in most of the regions, pressure goes very low. But damage due to cavitation can be reduced by using suitable blade material, and use of anti-cavitation fin. Draft tube, which transforms dynamic pressure to static pressure, due to its increasing area, also helps in reducing cavitation effect. Thank you. Hope you Ya, oke, baik. Kita kembali lagi ke slide PPT-nya, PowerPoint-nya. Untuk tampilannya sudah keluar ya di slide-nya, di layarnya. Nah, di bagian ini yang membedakan secara desain atau secara sistem antara turbin Pelton dengan turbin Kaplan. Jadi kalau turbin Pelton itu dirancang atau dibuat untuk kondisi dalam bentuk turbinnya itu berbentuk mangkuk, sedangkan untuk Kaplan turbin berbentuk atau dimensinya itu menyerupai airfoil atau wings atau sayap pesawat. Nah, perbedaan-perbedaan inilah dalam hal sistem desain atau dalam sistem rancangan ya jelas pasti akan memberikan hasil yang berbeda dalam nilai outputnya berupa energi listrik yang dihasilkan. Lalu bagaimana dengan turbin yang lain yang pernah mendengar Francis turbin atau turbin France seperti apa rancangannya atau gambarannya kita akan lihat di short videonya untuk turbin Francis. Francis turbines are the most preferred hydraulic turbines. It contributes about 60% of the global hydropower capacity, mainly because it can work efficiently under a wide range of operating conditions. Most important part of Francis turbine is its runner. It is fitted with a collection of complex-shaped blades. In runner, water is entered radially and leaves axially. During the course of flow, water glides over runner blades. Francis turbine blades are specially shaped. You can note that blades are having thin airfoil cross-section. So when water flows over it, a low pressure will be produced on one side and high pressure on the other side. This will result in a lift force. You can also note one more peculiar thing about the blade. It is having a bucket kind of shape towards the outlet. So water will hit and produce an impulse force before leaving the runner. Both impulse force and lift force will make the runner rotate. So Francis turbine is not a pure reaction turbine. A portion of force comes from impulse action also. Thus, as water flows over runner blades, both its kinetic and pressure energy will come down. Since flow is entering radially and leaves axially, they are also called mixed flow turbine. Runner is connected to generator via a shaft for electricity production. This arrangement is fitted inside a spiral casing. Flow is entered via an inlet nozzle. Flow rate of water will get reduced along length of casing, since water is drawn into the runner.
But decreasing area of spiral casing will make sure that flow is entered to runner region almost at uniform velocity. Stay vanes and guide vanes are fitted at entrance of runner. The basic purpose of them is to convert one part of pressure energy to kinetic energy. Flow which is coming from the casing meets stay vanes, they are fixed. Stay vanes steers the flow towards the runner section. Thus it reduces swirl of inlet flow. Demand for power may vary over time. The guide vane mechanism is used to control water flow rate and makes sure that power production is synchronized with power demand. Apart from controlling flow rate, guide vanes also control flow angle to inlet portion of runner blade. Thus, guide vanes make sure that inlet flow angle is at optimum angle of attack for maximum power extraction from fluid. Low pressure at exit side of turbine may cause serious problems of cavitation. So a carefully designed draft tube is fitted at exit side to discharge the fluid out. Draft tube will transform velocity head to static head due to its increasing area and will reduce effect of cavitation. Hope you had a nice session on working of Francis turbines. Thank you. Tutup nih. Ya, kita kembali lagi ke slide PPT-nya. Nah, di bagi ini yang tadi banyak teman pernah berada dalam situasi seperti ini. Sangat stres karena belajar bahasa Inggris selama bertahun-tahun. Tetapi saya masih tidak bisa berkomunikasi, bahkan bicara kalimat komunikasi menggunakan bahasa Inggris membuat saya sangat sedih. Saya telah menemukan kursus komunikasi bahasa Inggris yang cocok untuk segala usia. I'm Breaking. Nah, ini paketan ya, untuk tampilannya sudah berubah ya. Ya sudah, Pak. Di layarnya. Ya, jadi itu yang tadi membedakan ya, perbedaan antara Kaplan turbin dengan turbin Prancis. Jadi di turbin Prancis ini merupakan pengembangan atau modifikasi dari Kaplan turbin, karena di French turbin ini dapat dipergunakan untuk low pressure, jadi dengan tekanan yang lebih rendah yang dibutuhkan untuk menggerakkan turbin. Jadi kalau misalnya turbin Kaplan dengan turbin French, jadi dengan turbin French ini untuk fluida yang mengalir dengan low pressure itu sudah mampu atau sudah dapat menggerakkan atau memutar turbin tersebut. Nah, inilah yang menjadikan hal yang cukup berkembang. Artinya dengan tekanan yang rendah dengan energi kinetik yang kecil sudah mampu atau dengan pressure yang lebih rendah sudah mampu untuk memutar turbin tersebut yang bagian akhirnya adalah untuk menghasilkan energi listrik output dari putaran turbin tersebut. Ya, yang tadi turbin Pelton di short video tadi, turbin ini adalah turbin Pelton. Kalau dilakukan pengujian dan pengukuran, dia mampu menghasilkan listrik dengan daya kurang lebih besarnya itu 350 watt. 350 watt ini ya sudah cukup bisa untuk menyalakan lampu atau menghidupkan kulkas kalau misalnya kulkas tersebut
dengan daya wattnya berkisar 350 watt. Nah, di bagian berikutnya mengenai komponen utama dari turbin Pelton, yang pertama adalah nozzle. Jadi kalau dilihat di gambar, di bagian ini ada semacam nozzle di sini, ada nozzle-nya. Nozzle inilah yang mengarahkan ke turbin Pelton tersebut untuk bisa melakukan putaran. Mekanisme pengarah lingkaran mengarahkan air supaya mengalir ke arah yang diinginkan. Jadi fungsi dari nozzle seperti itu. Air di dalam bentuk semburan memberikan gaya impact atau tumbukan pada mangkok atau bucket. Nah, yang seringkali dilakukan riset atau penelitian, karena desain atau rancangan turbin Pelton itu menghasilkan impact yang cukup besar, karena di air tersebut disemburkan, menabrak atau mengimpact mangkok yang memberikan pengaruh terhadap kekuatan. Apakah mangkok tersebut memiliki kekuatan yang cukup baik dalam waktu untuk dioperasikan yang dalam jangka yang cukup panjang. Nah, ini yang menjadikan peluang bagi pengembangan material riset yang berhubungan dengan material. Jadi mencari formula atau material yang cukup ringan, tetapi tahan terhadap gaya impact yang diberikan oleh air tersebut. Ya, itu adalah gambarannya dari komponen utama turbin Pelton. Kemudian kalau di bagian gambar ini menampilkan penjelasan yang dimaksud dengan turbin Pelton, itu ada ini adalah nozzle-nya. Nozzle inilah yang mengarahkan air ke arah turbin tersebut sehingga turbin tersebut dapat melakukan putaran. Jadi putarannya itu terhubung dengan generator, dan generator yang menghasilkan listrik. Ya, nozzle, ada casing, kemudian bucket, runner. Ini fungsi-fungsi dari komponen turbin Pelton tersebut memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya untuk casing, ya ditujukan untuk melindungi turbin tersebut dari bagian luar, misalkan supaya tidak ada kotoran atau ada bagian yang merusak atau memberikan pengaruh terhadap putaran turbin tersebut, terlindungi oleh casing. Ya, oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan?